Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara podcast kita atau kalau kita sih biasanya ngobrol apa namanya itu nyebutnya itu ngobras ya, ngobrol santai gitu ya. Di hari ini apa namanya itu kita kedatangan dua orang narasumber kita yaitu Pak Muhammad Idrus dari Orang Guru, terus juga ada Kang Sandi dari Karang Taruna. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Sunandar. Saya seorang mahasiswa di IKIP Siliwangi Bandung. Kali ini podcast kita bertemakan tentang keluarga negaraan. Yang kita sudah siapkan itu ada narasumber dua orang narasumber ini. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita. Untuk yang pertama, boleh Pak silakan untuk perkenalkan dulu Pak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Idrus. Saya tinggal di Purwakarta. Sekarang bekerja di Sekolah SMK Nusantara sebagai guru pendidikan Pancasila. Cocok sekali gitu ya tema kita ini ya. Terus ada silakan Kang boleh perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Sandi Rasmana. Saya tinggal di Purwakarta juga. Tepatnya di Kecamatan Tegawaru, Desa Tegasari, dan saya dari Karang Desa. Nah kita santai aja ya Pak ya. Kita ngobrol kita santai tentang permasalahan sosial dan politik di kalangan masyarakat dan kali lebih dalam lagi ya. Baik, untuk selanjutnya nih saya mau menanyakan pada Pak Idrus terlebih dahulu ya tentang bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini. Kondisi di lingkungan masyarakat, alhamdulillah, kalau dilihat dari lingkungan masyarakat, untuk sekarang masyarakat itu sangat guyup, harmonis, bergotong royong. Mereka ikut berkegiatan-kegiatan yang ada di sosial. Akan tetapi mungkin yang kurang di lingkungan masyarakat itu adalah kesadaran terhadap lingkungan. Kebersihannya itu masih kurang, banyak sekali sampah-sampah plastik yang berceceran di jalan. Banyak itu aja yang kurangnya mungkin dari segi lingkungan. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana nih kepemudaan ini? Kalau dari segi kepemudaan, khususnya di daerah saya, hampir sama untuk lingkungan yang ada di saya itu alhamdulillah juga sosialnya cukup bagus dan juga keterlibatan kepemudaan terhadap kemasyarakatan itu juga cukup aktif ya. Salah satunya kepemudaan yang ada di lingkungan saya itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Selain kegiatan Hari Besar Nasional, mereka juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan Hari Besar keagamaan juga. Nah itu kalau biasanya kan kalau kegiatan-kegiatan hari besar kayak gitu itu kan apa namanya itu menggunakan anggaran dana itu dari mana Pak Nah, Firda? untuk anggaran dana itu sendiri ya, kalau dari karakter itu kan biasanya ada anggaran selebihnya dari desa, kemudian ada juga anggaran-anggaran dari dana sosial di masyarakat juga, kemudian seperti iuran yang masyarakat yang berpartisipasi, dan itu sangat membantu untuk menjalankan program untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Berarti saling gotong royong Ya, kemudahan dan ya, masalah ya, tempat ya, termasuk juga dari peran aparatur desa yang bagus sekali itu desanya. Terus apakah menurut Pak Idrus nih warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Masyarakat di sini alhamdulillah aktif, ketika tahun kemarin tahun 2024, saya lihat di TPS banyak sekali masyarakat yang berdatangan, banyak sekali masyarakat yang antusias ketika ada pemilihan tersebut. Dan ketika ada perkumpulan masyarakat musyawarah, entah itu pemuda, entah itu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, mereka guyup bareng sama-sama
untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Nah, masyarakat. terus biasanya Pak kalau dalam politik itu kan rame-rame, nah biasanya itu di desa Wangga itu ada penekanan ya Pak dalam segi politik harus memilih ini dan itu gitu. Kalau untuk penekanan memilih itu tidak ada. Nah, itu tergantung kembali lagi kepada kepribadian orangnya sendiri. Kami ataupun masyarakat, tokoh masyarakat hanya mendorong untuk semua masyarakat itu ikut terlibat dalam pemilihan. Ada berarti sudah kebebasan hak memilihnya sudah apa namanya itu sudah tertanam ya di wilayah orang itu. Terus menurut Kang Safir sendiri tuh bagaimana tuh dari kepemudaan peran aktifnya dalam politik dan musyawarah warga, apakah berperan aktif pemudanya atau hanya biarinlah ya ini mau urusan orang tua gitu kan, biasanya kan kalau pemuda kayak gitu ya, Ya, kayak aja gitu. ya kalau pemikiran pemuda kan tidak apa namanya, sebenarnya sama saja ya untuk sosial politik ya khususnya di daerah saya untuk kepemudaan alhamdulillah cukup aktif ya. Salah satu contohnya ketika dari pihak KPU memerlukan kepanitiaan untuk TPS ataupun KPPS, mereka sangat antusias mendaftarkan diri untuk menjadi anggota KPPS dan membantu berjalannya pemilihan umum yang terlaksana tahun kemarin. Ya, kemudian untuk musyawarah di masyarakatnya juga lumayan aktif karena seperti yang sudah saya katakan tadi, di Karang Taruna di daerah saya itu cukup aktif dalam beberapa program. Nah, sebelum mengadakan program itu mereka biasanya memusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat, ya supaya berjalan dengan lancar dan juga masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam program yang Ya masyarakat juga udah kaget gitu ya. kenaikan iuran ya Pak ya. Gitu. Oke. Oke ya. Kita tarik ke selanjutnya. Apa masalah terbesar yang menurut Pak Idrus berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan Bapak? Misal, intoleransi, hoax, rasisme, tidak taat aturan. Nah, kira-kira apa yang akan dianggap oleh Bapak nih kalau di wilayah desa Bapak itu? Masalahnya, masalah terbesar berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan Betul. yang terlihat ya salah satunya adalah dari lalu lintas tata tertib, dari peraturan-peraturan hukum yang sudah berlaku di negara kita. Ya salah satunya masyarakat uh, melupakan kewajibannya untuk menggunakan helm. Itu kan salah satu kewajiban, ya. Bukan aturan, itu salah satu kewajiban. Kewajiban untuk melindungi diri kita, kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di negara. Mau pergi dekat, mau jauh harus Ya, ya. itu salah satunya yang kurang, yang kesadaran masyarakat yang kurang dari lingkungan saya sendiri. Terus beralih ke Pak Sandi, nah itu kalau untuk di pemudaan itu tentang nilai-nilai kewarganegaraan seperti toleran, hoax, apatisme, tidak taat aturan. Nah, yang paling menonjol itu di bidang apa itu? Nah, kalau pemudaan justru seperti yang Pak Lu sampaikan itu di bidang lalu lintas ya. Ya, Karena biasanya pemuda itu mereka cukup banyak melanggar aturan kayak merubah ataupun meracing motor. Yang awalnya dari awalnya knalpot ya, yang awalnya knalpotnya itu standar, di racing jadi bising ya. Itu kan salah satunya bisa mengganggu masyarakat. iya, betul. Mengganggu masyarakat ya. Kemudian selain itu, selain dari segi lalu lintas, dampak terbesarnya dari media sosial ya, Iya. terutama dari hoax karena media sosial itu sangat cepat untuk menyebarkan informasi. Nah, pemuda sekarang itu pemuda yang ada khususnya di wilayah saya itu sangat banyak terdampak terhadap hoax itu sendiri tanpa menyaring informasi yang disampaikan ya, bahwa informasi itu benar atau tidak. Memang betul dari segi hoax memang paling mudah untuk tertanam di hoax itu. Terus menurut Pak Idrus nih, apakah masyarakat di sini memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara? Nah itu coba.
apakah memahami tidak tentang hak dan kewajiban? Masyarakat ya, masyarakat berkaitan memahami atau tidak ya, itu kalau di kuantitatif ya mungkin ada 50% atau 50% ya, tidak semuanya memahami, tidak semuanya tidak memahami. Ada beberapa masyarakat yang memahami, ada beberapa yang masyarakat yang tidak memahami. Ya tadi salah satunya ada beberapa masyarakat yang tidak mungkin tahu aturannya, tapi tidak diterapkan. Itu gitu ya. Kalau menurut Kak Candi sendiri tentang hak dan kewajiban pemuda itu kebanyakan itu mengetahui atau tidak gitu kan tentang permasalahan hak dan kewajiban ini gitu kan. Nah, terus berikanlah salah satu contohnya atau ketika mereka itu tidak memahami dan memahami. Ya, mungkin untuk memahami atau tidaknya, ya karena masyarakat di daerah saya itu kan, mohon maaf ya, pendidikannya juga sangat kurang ya. Ya. Mereka standar pendidikan itu cuma lulusan SMA ya. Mungkin untuk tahu dan tidaknya ya sama seperti yang tadi Ustaz itu sampaikan yang 50-50 ya, 50% 50%. Ya salah satu contohnya mereka tahu kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak, Betul. atau pajak kendaraan salah satu contohnya. Sekarang ada dari beberapa pemuda yang memang sudah tidak membayarkan pajak tersebut ya karena mungkin keasikan ataupun mereka tahu tapi mereka mengabaikannya gitu. Jadi intinya itu adalah sebetulnya mereka itu tahu kewajiban membayar pajak, tapi tetap tidak sah. Balik kepada kesadaran di masyarakat. Ya, betul sekali. Ya. Nah, selanjutnya nih kita balik dulu deh, kita mau tahu dulu dari kemasan ini. Apa dampak permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampak permasalahan yang tidak mencapai Ya, pajak tentunya. betul. Nah, untuk dampaknya yang mungkin salah satunya pendapatan Negara. pendapatan negara ya karena itu kan bayar pajak itu untuk kita juga sebenarnya untuk masyarakat ya. Salah satu contohnya nanti akan berdampak contohnya di bidang misalkan pembangunan daerah contohnya seperti membangun jalan itu akan terkendala karena tadi ya kurangnya tahan bayar pajak dan yang lainnya. Jadi jangan salahkan pemerintah kalau Ya. jalannya rusak-rusak. Karena masyarakat itu kesadaran Dari kesadaran. Kurang ya sadar lah. Menurut Pak Ibu sendiri itu apa dampak dari permasalahan tersebut yang mungkin kita ambil lah misal dari kewajiban masyarakat yang tidak berorganisasi gitu kan. Nah, apa sih dampaknya bagaimana ini masyarakat? Kalau untuk dampak ya mungkin hampir sama ya tadi berkaitan dengan lalu lintas, saya satunya menggunakan blok, dampaknya itu sangat besar, Betul. sangat besar apalagi halam ini berkaitan dengan keselamatan kita tidak tahu ketika mau berangkat itu akan terjadi seperti apa kita tidak tahu. Tapi yang terpenting itu seharusnya kita sebagai masyarakat bukan hanya untuk mentaati aturan ataupun takut polisi ataupun apa gitu. Yang terpenting adalah kesadaran kita untuk menjaga diri kita. Dampaknya ya kalau kita tidak menggunakan helm, tidak mentaati peraturan lalu lintas, ya mungkin di jalan bisa aja terjadi hal-hal yang kita tidak ingin. Selanjutnya Pak nih, bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Respon berkaitan dengan masalah tersebut. Kalau dilihat dari pihak yang berwenang, mereka mungkin setiap tahun sering melakukan sosialisasi, yaitu entah itu ke masyarakat, entah itu di lingkungan sekolah atau peserta didik, mereka melakukan sosialisasi apa bahayanya tidak mentaati peraturan, apa bahayanya ketika kita tidak menggunakan helm. Mereka sudah melakukan sosialisasi yang mungkin ke depannya
sosialisasi itu bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat ataupun peserta ini, akan tetapi harus ada tindak lanjutnya. Menurut Kang Hadi sendiri nih apa nih respon atau sikap warga dan pihak berwenang nih tentang menghadap permasalahan tersebut? Ya, sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Yus, yaitu perbanyak sosialisasi kepada masyarakat, kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pelosok desa itu kan mereka mungkin kurang informasi ya atas kesadaran tersebut. Jadi pihak berwenang seharusnya memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada kepemudaannya. Jadi biar mereka menambah wawasan tentang aturan-aturan yang ada di negara kita khususnya. Oke, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika memang sudah memiliki, bagaimana efektivitasnya? Misalkan menurut Kalius, ya. Untuk mengatasi masalah yang sudah tadi dijelaskan ya, itu adalah salah satunya sosialisasi. Dan sosialisasi itu tadi yang sudah disebutkan, jangan hanya sekedar sosialisasi, tapi harus ada tindak lanjut, evaluasi, dan sosialisasi itu jangan hanya sekedar di tempat-tempat lembaga saja, tapi kalau bisa langsung terjun ke masyarakat itu supaya lebih masyarakat mengetahui itu luas, supaya mengetahuinya lebih merata gitu, tidak hanya orang-orang segelintir saja, tapi semuanya mengetahui apa saja sih aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Salah satunya berkaitan dengan pembunuhan. Kalau untuk tadi pertanyaan selanjutnya tentang program, kalau untuk program di masyarakat itu sudah dilakukan. Mungkin ada beberapa program yang berkaitan dengan gotong royong, eh, tentang kebersihan, harus apalagi di pemudaannya di lingkungan masyarakat. Setiap acara, setiap bulan Ramadan itu ada namanya pesantren Ramadan, yaitu diselenggarakan oleh masyarakat ya, ketua DHM bekerja sama dengan ketua IRMA untuk membentuk karakter kepribadian uh, para penerus bangsa ya, salah satunya jadi berkaitan dengan undang-undang dasar, berkaitan dengan religiusnya itu, supaya mereka lebih mengenal lagi, lebih taat terhadap bukan hanya dari keagamaan, semuanya di sana berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan aturan di negara, berkaitan dengan agamanya, itu dijelaskan oleh pemateri-pemateri yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk pasangan ini sendiri itu bagaimana itu mengatasi masalah tersebut setelah apakah sudah memiliki program, bagaimana efektivitasnya? Nah, boleh dijelaskan. Nah, sebenarnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, ya, selain pemerintah yang harus memperbanyak sosialisasi terhadap masyarakat, kita juga sebenarnya kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Kita harus lebih sadar, lebih sadar sebagai warga negara dan kewajibannya seperti apa, ya. Kemudian untuk program-program yang dilaksanakan untuk pembentukan karakter itu sebenarnya dari kepemudaan itu sudah cukup banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program. Contohnya ada Jumsi, ya, cuma bersih. Kemudian ada setiap PHBM atau peringatan Hari Besar Nasional itu selalu mengadakan kegiatan. Nah, itu juga mungkin akan menjadi salah satu cara untuk membentuk karakter kita sebagai warga negara yang baik. Nah, sebagai penutup nih, Pak Idrus, harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan. Harapannya adalah menjadi manusia yang seutuhnya, sesuai dengan amanat undang-undang dasar, bahwa kita sebagai manusia harus mempunyai religius ya, terhadap, harus taat kepada agama, terus mempunyai jiwa nasionalisme, terus selanjutnya mempunyai rasa
kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau menurut kalian sendiri, bagaimana nih terhadap generasi muda terkait keluarga negaraan harapannya? Nah, mungkin untuk harapan dan untuk kepemudaan ya, saya ingin kepemudaan itu mulai membuka mindsetnya ya supaya bisa menjadi warga negara yang berkarakter dan juga taat terhadap hak dan kewajibannya, sehingga eh, sehingga menjadi warga negara yang baik dan juga bisa lebih mengembangkan negara kita, khususnya di wilayah-wilayah pelosok yang sedang kita tempat itu sekarang ya, karena kebetulan saya tinggal di daerah atau pedesaan. Oke, terima kasih Pak Idrus. Kan tadi semoga sukses semuanya. Amin. Sebagai kesimpulannya pada hari ini adalah masyarakat masih banyak yang mengabaikan lingkungan, contoh dari segi kebersihan dan lain-lain gitu kan. Terus juga masyarakat akan lupa kewajibannya, tapi selalu ingat dengan haknya. Jadi masyarakat saat ini lebih cenderung menuntut hak, tapi melupakan kewajiban. Nah, mungkin sekian dari ngobrol santai kita hari ini. Semoga ke depan negara kita lebih maju, lebih sejahtera untuk masyarakatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.